68% penduduk Indonesia atau sekitar 194 juta orang dikategorikan miskin. Dan kita di Indonesia dianggap miskin secara statistik dunia. Meski mungkin saja kenyataannya kita hidup layak. Mungkinkah ini saatnya kita berhenti mengukur kekayaan berdasarkan angka-angka Bank Dunia yang bisa berubah tiap waktu, yang bisa membuat hati kita gelisah dan merasa miskin. Mulailah mengukur kekayaan berdasarkan standar bank akhirat. Hanya digelitik. Hari ini kita akan membicarakan sebuah kabar dari Bank Dunia yang dapat mengubah persepsi kita tentang kemiskinan. Bank Dunia secara resmi menaikkan garis kemiskinan internasional dari 2,15 US dollar atau sekitar Rp35.000 menjadi 3 US dollar atau 49.000 per orang per harinya. Untuk negara berpenghasilan menengah ke atas seperti Indonesia, patokan baru menjadi 8,30 US dollar atau 135.000 per hari. Akibatnya, berdasarkan definisi baru ini, 68% penduduk Indonesia atau sekitar 194 juta orang dikategorikan miskin. Padahal, survei resmi BPS menetapkan bahwa hanya sekitar 8,6% masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, sekitar 24 juta jiwa. Itu artinya, perubahan metodologi global menghasilkan ledakan angka kemiskinan versi dunia. Dan kita di Indonesia dianggap miskin secara statistik dunia. Meski mungkin saja kenyataannya kita hidup layak. Apakah angka-angka itu merupakan realitas? Kita harus memahami bahwa kenaikan ini bukan berarti ekonomi kita melemah, melainkan standar global yang berubah. Standar kemiskinan dunia memperhitungkan kenaikan harga, inflasi, dan daya beli pasca pandemi. Jadi, jangan mudah terjebak persepsi negatif ya. Dunia kini menetapkan ambang kemiskinan dengan tolok ukur situasi global. Namun standar ini kurang sensitif terhadap konteks lokal. Misalnya saja, biaya hidup di Jakarta berbeda dengan di daerah lain, bahkan di pedalaman. Para ahli dan BPS pun sepakat bahwa pendekatan global tidak bisa menggantikan pengukuran berbasis kebutuhan di tingkat nasional. Maka dari itu, mari ubah sudut pandang kita. Pertama, angka statistik bukan ukuran mutlak keadaan pribadi kita. Jika Anda mampu memenuhi kebutuhan keluarga, mendidik anak, dan beribadah dengan tenang, maka Anda berada pada kehidupan yang diberkahi. Kedua, mungkin ini saatnya bersyukur bahwa meski indeks global mengatakan angka kemiskinan naik, kita bisa memanfaatkan momen ini untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong. Lalu yang ketiga, pemerintah juga harus mengambil langkah dengan rekomendasi untuk memperbarui garis kemiskinan nasional agar lebih realistis. Hal ini sekaligus menunjukkan kesadaran bahwa kemiskinan harus diukur bukan sekedar angka global, tetapi kondisi nyata di masyarakat. Sahabat semua, mungkinkah ini saatnya kita berhenti mengukur kekayaan berdasarkan angka-angka Bank Dunia yang bisa berubah tiap waktu?
yang bisa membuat hati kita gelisah dan merasa miskin. Mulailah mengukur kekayaan berdasarkan standar bank akhirat, yaitu dengan zakat, infak, dan sedekah. Zakat membersihkan harta yang ditetapkan syariat untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Infak adalah kebaikan sukarela yang terus mengalir walau harta kita tidak banyak. Misalnya menyumbang sesuai kemampuan. Sementara sedekah merupakan bentuk kasih sayang universal, bisa berupa senyuman, membantu tetangga, atau menyantuni guru mengaji misalnya. Bukan tidak mungkin, meski dunia menyebut kita miskin, Allah akan menghitung kita sebagai orang kaya di akhirat kelak. Tak perlu takut jika suatu saat standar global naik lagi, selama kita memperbanyak zakat, infak, dan sedekah, karena harta kita akan tetap berkembang di sisi Allah. Kerja keras dan jiwa positif akan membuka pintu rezeki yang tak terlihat. Kita menciptakan masyarakat yang saling peduli satu sama lain, yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada angka-angka statistik. Mari kita sambut perubahan angka kemiskinan ini dengan bijak. Sadari konteksnya dan jangan terlarut dalam angka. Jadikan ini momentum untuk memperkuat ibadah sosial kita. Ukur kekayaan dengan standar akhirat, yaitu sudah dibayarkankah zakat kita? Seberapa sering berinfak? Dan apakah kita gemar bersedekah? Akhirnya, siapapun kita, di mata Allah kita bisa kaya di akhirat kelak, meski dunia berkata sebaliknya. Mari kita hidupkan semangat memberi.